إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيري إلى روح سيد الشيخ زين العالمين كان البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنيري سيد الشيخ محمد الأنشاري البنيري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي والحمد إلى روح سيد الإمام الشيخ زين الدين المالي وإلى روح سيد الإمام سيد بكر بن محمد شتى المكي وإلى روح سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنيري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين من إرشاد العباد. Mana semuanya? Wat-Tirmizi kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun tarkahu la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghairas salati. Wat-Tirmizi akhrajat Tirmizi meriwayatkan oleh Imam Tirmizi karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tidak melihat mereka akan sesuatu minal a'mali dari
daripada amal-amal tarkahu atau tarkuhu kufrun, meninggalkan amal itu menjadi kafir, ghairas sholati, kecuali sembahyang. Apa maksudnya? Maksudnya begini, masih menjelaskan masalah keutamaan sembahyang 5 waktu, sekaligus ancaman bagi orang-orang yang memperenting sembahyang 5 waktu, apalagi orang-orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Ada riwayat daripada Tirmizi, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi. Artinya hampir ke semua para sahabat Nabi. Mereka menyikapi la yarawna syai'an minal a'mali, tidak melihat mereka sesuatu amal tarkuhu kufrun, yang meninggalkannya amal itu kafir, ghairas shalah, kecuali sembahyang. Jadi para sahabat itu kalau orang kada puasa, mereka kada melimang, tidak memandang itu mengkafirkan. Kalau orang kada melaksanakan haji, tidak memandang mereka itu mengkafirkan. Orang berzina, mereka tidak memandang itu bisa membuat kafir. Tidak. Hanya mereka memandang amalan yang bisa membuat seseorang itu kafir, yaitu meninggalkan sembahyang. Berarti para sahabat Nabi bersepakat, orang yang meninggalkan sembahyang itu hukumnya kafir. Demikianlah hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam fikih, orang yang meninggalkan sembahyang itu dihukumkan kafir bagi orang yang tarkuhu inadan, meninggalkan sembahyang itu karena ingkar. Kalau orang meninggalkan sembahyang itu karena malas, dalam hukum fikih ustutibah, dia dimintai taubat dulu, diberi nasihat apa kan begitu dah. Nah bila kada ya dihukum. Nah demikian juga orang yang dihukum kafir itu adalah mutahawinun, orang yang meremehkan sembahyang 5 waktu. Dia meninggalkan sembahyang 5 waktu, tidak mengingkari kewajibannya, tetapi menganggap biasa, menganggap remeh sembahyang 5 waktu dengan cara mengatakan sembahyang 5 waktu itu hanya kulit. Paham? Ini biasanya terjadi bagi orang umat Islam yang ketinggian ilmu hakikat, yang kisah umat Islam ketinggian ilmu ma'rifat, di mana ia mengaji di pelosok Barabai ini banyak dia. Aku kemarin lagi dapat tarapulan lagi di lah ini sudah tamat sembahyang, ini kada sembahyang lagi. Nah iya, hati-hati. Kita sudah jelas belajar, Imam Ghazali mengatakan seorang wali pun, setinggi apapun pangkat kewalian seseorang, la yasqutu anhul faraidu, tidak pernah gugur baginya segala keparduan. Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar, pernah dikatakan orang bahwa si fulan itu wali Allah Ta'ala, padahal sembahyang nih. Si fulan itu walinya Allah Ta'ala. Lalu Imam Abu Yazid Al-Bustami ingin liyazurahu liyatabarraka bihi, berziarah. Imam Abu Yazid Al-Bustami hendak berziarah ke orang wali tersebut, karena biasanya orang dulu begitu, rahmat, selalu yazuruhunya itu litabar. Almarhum guru sekumpul sidin di mana aja orang hebat apa selalu menziarah. Ya, tinggal kita aja kalau kada mengikuti jejak langkah mereka. Makanya bagusnya itu PKR.
Kan bila libur itu berjalanan ya. Tapi berjalanannya itu berziarah ke orang wali, berziarah ke orang soleh, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Tujuannya dua hal, di samping silaturahmi, mengambil berkah, nambah ilmu. Jadi bila perai kena libur berjalanan, kamu nak amuntai silakan, tapi beilang belajar, beilang ke orang wali. Napa jur beilang? Minta doakan aja, biar minta doakan aja. Boleh kalau cuma sama sidin napakah? Minta doakan aja, ambil berkah. Kita tak bawa durian, bawakan durian kah? Bila kalau duriannya amplop, jangan amplopnya aja, jangan. Isi maksudnya buruk jur bawakan amplop disuruh. Ada dibawakan amplop sekotakan itu. Itu amplop warna ya. Nanti maksud isinya jangan nang hijau-hijau itu abang. Ada biar lembar aja, mulai sabang itu kali jadi masalah. Mun hijau 10 lembar. Allah Akbar. Bilang. Kena minta doa lawan orang wali atau orang soleh, minta doa. Bila sedang berkenan memberi amalan, beri amalan. Alhamdulillah, diamalkan enggak ada yang penting dapat dulu amalan dari beliau. Nah lalu Imam Abu Yazid Al-Bustami tadi datang ke orang dikatakan orang wali berziarah tadi. Berziarah, masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dudukan. Pas dudukan ada beludah. Masukkan beludah. Beludahnya menghadap kiblat. Itu aja rahmatai kesalahannya. Aku boleh kesini dia dibilang boleh. Ujar sini lain wali. Hanya saja beludah menghadap kiblat cus ya. Ikam ni kena kiblat lah. Cus beludah menghadap kiblat ya. Haram tidak. Itu hanya bagian adab syariah. Adab syariat ya. Masa kiblat beludah ke arah kiblat itu kan kiblat ini kan arah suci nih. Maksa beludah menghadap kiblat orang wali. Boleh sini lain wali sih. Orang wali itu harus menjaga syariat 6 suci, menjaga adab yang mulia. Apalagi kan sembahyang, apalagi kisah wali sembahyang ada di karang putihnya ikan biar kayak apakah karamatnya dustainya lain wali, jangan percaya. Kasyaf biksu gin kasyaf gimwe mau kasyaf asal itu belembah. Nah belembahnya kunyuk-kunyuk. Tapi bersalawat ya Allah. Nah, sambil jalan sambil baca salawat. Ada elektriknya lah, tasbihnya adalah. Anu karena pada memalah, urun-urun ada senang nang elektrik bangga. Jadi sambil berjalan baca salawat lah. Nah, sehari 1000. Itu patahu kasyaf kamu. Jadi setinggi apapun orang ilmu kalau kada sembahyang mengingkari sembahyang itu kufur. Bah, ada beberapa lalu sembahyang ini bukan libang murid warak jadi kami nih bukan kami ilmu kada sampai lalu jadi orang yang sampai itu kada perlu sembahyang lagi. Nah iya sudah, jangan diparaki lagi orang-orang yang kayak itu. Kenapa? Ini sudah dalilnya jelas. Para sahabat Nabi
Mereka tidak melihat sebuah amalan yang meninggalkan amalan itu membuat kafir kecuali meninggalkan sembahyang. Sembahyang itu apabila ditinggalkan menjadi kafir jika meninggalkannya itu ingkar dengan kewajiban sembahyang atau meremehkan dengan kewajiban sembahyang. Habis. Wa Ibnu Syaibah wal Bukhari fi tarikhihi mauqufan ala Ali radhiyallahu anhu qala man lam yusalli fa huwa kafir. Wa Ibnu Abi Syaibah ay akhraja Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari dan Imam Bukhari fi tarikhihi di dalam kitab tarikhnya Bukhari mauqufan sebagai hadis mauquf ala Ali atas Sayyidina Ali karramallahu wajhah qala Ali berkata kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah man lam yusalli fahuwa kafirun. Man orang lam yusalli yang tidak sembahyang bahwa kafirun maka dia kafir. Orang yang tidak sembahyang dia menjadi kafir. Wa Muhammad bin Nasr wa Ibnu Abdul Barri mauqufan ala Ibni Abbas. Akhraja Muhammad bin Nasr dan Ibnu Abdul Barri mauquf atas Abdullah bin Abbas man taraka sholata faqad kafar. Orang yang meninggalkan sembahyang maka sungguh menjadi kafir ia. Wa Ibnu Abdul Barri mauqufan ala Jabir dan meriwayatkan oleh Imam Abdul Barri mauquf atas Jabir bin Abdullah man lam yusalli fa huwa kafir. Orang yang tidak sembahyang dia menjadi kafir. Wa qala Muhammad bin Nasr sami'tu Ishaq ibn Rahawiyah yaqulu sahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sahih dari Rasulullah anna man taraka salatan wahidatan bahwa orang yang meninggalkan anna tarikas shalah bahwa orang yang meninggalkan sembahyang kafir. Wa qala Ibnu Hazm berkata Imam Ibnu Hazm faqad jaa an Umar bin Al-Khattab datang hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna man taraka sholatan wahidatan bahwa orang yang meninggalkan satu kali sembahyang hatta yakhruja waqtuha sampai keluar waktunya fahuwa kafirun maka dia kafir murtadun murtad. Sengaja adalah sengaja. Tambihun ay hadza tambihun. Ini perhatian. Perlu diperhatikan. Qala jama'atun minas sahabati wat tabi'ina berkata sejamaah dari sahabat Nabi dan para tabi'in. Wa man ba'dahum dan orang sesudah mereka sahabat sesudah tabi'in yaitu tabi'in mereka berkata bi kufri tarikis shalah kafir orang yang meninggalkan sembahyang. Tapi ingat tadilah catatannya ingkar atau memperenteng. Wa ibahati damihim minhum dan menghalalkan darah mereka. Wa ibahati damihi dan boleh darahnya dalam kurung boleh dihukum pancung bidarbi unuqihi dengan dipenggal bulunya. Minhum di antara mereka sahabat yang mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang itu kafir dan boleh dihukum pancung
adalah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, wa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf, wa Muaz bin Jabal dan Muaz bin Jabal, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah, wa Abu Darda dan Abu Darda, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, wa min ghairi sahabah dan selain sahabat yang menghukumkan kafir orang yang meninggalkan sembahyang dengan orang yang meninggalkan sembahyang dengan alasan ingkar atau memperenteng sembahyang, yaitu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq ibnu Rahawiyah dan Imam Ishaq ibnu Rahawiyah, wa Abdullah ibnu Mubarak dan Imam Abdullah bin Mubarak, wa Nakhai dan Imam Nakhai, wal Hakim dan Imam Hakim, wa Ibnu Uyainah dan Imam Sufyan di Dabit, wa Imam Sufyan ibnu Uyainah, wa Ibnu Uyainah dan Ibnu Uyainah itu di Dabit, Sufyan bin Uyainah, wa Ayyub As-Sakhtiyani dan Imam Ayyub As-Sakhtiyani, wa Abu Dawud At-Tayalisi dan Imam Abu Dawud At-Tayalisi, wa Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Bakar bin Syaibah, wa Zuhair bin Harb, kemudian Imam Zuhair bin Harb, wa Ibnu Habib wa ghairuhu. Wa qala Syafi'i dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa akharun dan yang lain, ulama yang lain, inna tarikas sholati, sesungguhnya orang yang meninggalkan sembahyang yakfuru, kafir ia, in istahalla tarka, jika dia menghalalkan meninggalkan. Nah, yang kajian begini apa-apa ya sumbah, nah itu tuh menghalalkan karena wa wajadal wujuba, atau mengingkari kewajiban sembahyang, atau mengingkari kewajiban sembahyang. Wa illa, jika dia tidak mengingkari, jika dia tidak menghalalkan, membolehkan meninggalkan sembahyang karena kajian ilmunya tinggi, yuqtal, dihukum pancung. Orang kada sembahyang tapi malas-malasan, dipanggil, diberi sanksi, dinasihati, disuruh bertobat, kada jua, lalu masih dia meninggalkan sembahyang, yuqtal, boleh dihukum pancung. Bitarki ada sholatin wahidatin, dengan meninggalkan menunaikan satu sembahyang, hatta yakhruja waktu jam'i, sampai keluar waktu boleh menjamak. Boleh dibunuh bidorbil unuqi bisayf, dengan memenggal dulunya dengan pedang, dengan memenggal dulunya dengan pedang. Nenek ada dapang, tapi kita ini hukum Pancasila, jadi jangan angkat kiri sumbali ya, lain-lain yang boleh, ada aturan hukumnya. Ilam yatub, jikalau dia tidak bertobat ba'da istitabatihi, setelah dia dimintai bertobat. Sudah dipanggil ditanya kenapa tidak melaksanakan sholat, kenapa tidak sembahyang, lalu dia menjawab alasannya malas. Lalu dinasihati, dia apa? Disuruh bertobat. Inggih, ulun bertobat. Ternyata
Ternyata setelah itu pergi masih meninggalkan sembahyang. Dipanggil lagi kada mau tobat, sudah tangkap hukum pancung. Tutup muhanya, panggal bulunya. Sadisnya lah. Itulah hukum Islam sadisnya. Sebenarnya kada semudah itu, ada prosesnya, pahamlah. Ada asal tangkap sembalik, ada kayak itu. Kata riki salati seperti orang yang meninggalkan sembahyang. Wa qila yudrabu bil asar. Dikatakan orang tidak dihukum pancung tapi dipukul dengan cemeti. Yudrabu dipukul bil asar dengan tongkat itu tongkat cemeti. Itu dipukul wakila yunhasu bihadidin. Dikatakan orang dia dicucuk dengan besi ila ayu salia sampai dia mau sembahyang au yamuta atau sampai mati. Wa qala al-Ghazali dan berkata Imam al-Ghazali rahimahullahu taala lau za'ama za'imun anna bainahu wa bainallahi halatan. Ini ya nang dari deh jelaskan. Lau za'ama jikalau mengira menyangka zaimun orang yang menyangka anna bainahu wa bainallahi bahwa antara dia dan antara Allah halatan ada keadaan dalam kurung wali lah gitu. Orang yang mengira bahwa ini wali askatat anhus shalah yang bisa menggugurkan darinya kewajiban sembahyang. Macam-macam orang ini mengira merasa dirinya wali, majuzub lah, digilaan lah atau apalah. Ya Allah, kalau merasa wali, aku kan kalah sampai itu makamnya jelila, datang di mana? Ini jelas lah. Nah, orang yang mengira, menyangka, apalagi yakin enggak bahwa dirinya ada punya kedudukan di sisi Allah, wali dia umpama. Lalu dengan kedudukan itu kada wajib lagi sembahyang, tamatnya sembahyang nih. Apalagi ketinggian ilmu aja. Lalu jadi Imam Ghazali pala suka fi wujubi qatlihi, maka kada diragukan lagi wajib dibunuh. Tapi ini pengadilan Islam, jangan kamu menangkap dibunuh, jangan. Kada kayak itulah. Hati-hati kan, hati-hati karena banyak banget orang yang ada sembahyang nih kan, bibinian lakian di setiap daerah itu ada. Nih kita nih ada di daerah-daerah yang ada, Pandawan ada, ini ada jika nang kisahnya adalah ya kisahnya kisah ilmu ketuhanan tupang tinggi, kisahnya ilmu kesempurnaan tupang tinggi, kisahnya ilmu ma'rifat tupang tinggi, sehingga kenapa lagi aku sembahyangnya? Nah, bagaimana siapa yang disembah, siapa yang menyembah? Ya non. Mun iya juga yang menyembahnya dan disembah, bapak menyembah ya. Katanya kisah ilmunya tak. Ada tak? Ambil sembahyangnya. Tapi nya konyok-konyok aja berduit kan dah berhutang sih menjaga. Lah, ini katakan janganlah syukka fi wujubi qatlihi, tidak diragukan lagi wajib membunuh. Wajib dibunuh. Tapi ingat, kita negara bukan negara Islam, jangan melakukan ini secara pribadi atau secara kelompok. Hukum Islam pun ada prosesnya dulu. Itu adalah putusan pengadilan. Kadang asal bunuh-bunuh, kadang nang harus kita garis bawahi ini nah. Aku pernah nyanyi bang. Jurang ulun nuju kada kaos. Sapa jurang umur para 40 kada kuliah di bang sembahyang ya. Ajaran kamu ngaji di mana? Ada ngaji kada cuma kuliah.
Amun kulir aja kada kafir kada kafir daripada diberi banyo toh disuruh dibimbing atau apa ada kakaulun dia tuh kada sembahyang malam ya nampak juga itu guru abang dia ada gurunya aja anda koner ramai gurunya di mana oh ternyata kene Allahu Akbar panjang rambut pulang karena gurunya tuh begalong pulang kami katakan jangan tipu wah ini hati-hati ramai tahi sapi bercongkong karena sekalinya di kain kuningnya orang ada yang menjir gila manusia Allah Akbar kucing mati dijual kucing mati diberi imbang diberi jadi kain kuning ada nama menjir ya wali maksudnya itu bila itu kuning itu kan apa garang kuning itu bila orang baju kuning aneh banget wali bijar apa baju kuning Allah jadi ujar Imam Ghazali wala syukra fi wujubi qatlihi wa qatli wa qatlu mislihi afdalu min qatli mi'ati kafirin. Kata Imam Ghazali wa qatlu mislihi membunuh seperti orang itu afdalu lebih hebat lebih baik min qatli mi'ati kafir daripada membunuh 100 orang kafir. 100 orang kafir dibunuh itu kadang membahayakan umat Islam. Tapi kalau umat Islam yang mengatakan dirinya wali lalu kada wajib sembahyang, lalu dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat, ini merusak umat Islam. Banyak yang mengikuti. Banyak ada. Nah iya nang di kampung-kampung itu. Iya nang timbul ada nang pengikutnya kada sembahyang. Akun dia juga. Akun dia kada sembahyang. Wa qala Ahmad bin Hanbal dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal la yasihu nikahu tarikatis shalah. Ini perhatian ujar Imam Ahmad bin Hanbal la yasihu kada sah nikahu menikahi tarikatis shalah perempuan yang meninggalkan sembahyang. Tidak sah menikahi perempuan yang meninggalkan sembahyang karena ingkar, karena kajian. Kalau ini ada jawab ini pindah, oh ini perempuan 4 ngaji ilmu ma'rifat nang salah. Perempuan ngaji ilmu kesempurnaan kisahnya. Perempuan kisah ngaji ilmu ketuhanan. Perempuan kisah ngaji ilmu hakikat. Lalu orangnya perawan bujangan aja. Lalu kada sembahyang lagi. Ikam bikai melamar tarimanya. Tahu ikam ni bahwa inya kaya ini ditarusakan nikah. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal nikahnya kada sah. Nikahnya kada sah. Nurut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i walakin tetapinya di mazhabina di dalam mazhab kita Syafi'i anna nikah hazimiyati bahwa menikahi perempuan kafir yang tunduk dan menghargai umat Islam Allah lebih baik menikahi tarikatiha daripada menikahi perempuan yang meninggalkan sembahyang. Ayo Imam Syafi'i itu. Ujar Imam Syafi'i lebih baik menikahi perempuan yang kafir nang dia menghargai, menghormati dengan ajaran Islam
daripada menikahi perempuan yang ceritanya Islam tapi dia menginjak ajaran Islam, tetapi dia meninggalkan sembahyang. Yang sembahyang itu adalah merupakan pokok daripada ajaran Islam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sembahyang berarti dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sembahyang berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Kata Imam Syafi'i, lebih baik menikahi perempuan yang kafir kada Islam tapi tunduk dengan menghormati dengan umat Islam, menghormati dengan ajaran-ajaran Islam, daripada menikahi perempuan yang muslimah namanya tapi dia meninggalkan sembahyang. Habis. Berikutnya, paslon fi tahrimi ta'khiris sholati an waqtiha amdan wa istihbabi ta'jiliha li awwalil waqti. Qala Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab.